I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Perkenalkan, nama saya Maria Lucella, kelas B sore, NIM 31221051, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya bunyi fonem dalam bahasa Indonesia dan penjelasan bagaimana bunyi vokal dan konsonan yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang pertama saya akan menjelaskan bunyi fonem. Jadi bunyi fonem adalah proses terjadinya bunyi bahasa, yakni hembusan ataupun arus udaranya memompa udara keluar dari paru-paru. Jadi udaranya itu memompa sehingga keluar dari paru-paru. Setelah keluar dari paru-paru menuju batang tenggorokan. Setelah menuju batang tenggorokan, lalu ke pangkal tenggorokan, lalu ke pangkal tenggorokan, dan menggetarkan ke pita suara. Setelah itu kemudian juga untuk kemudian dilanjutkan ke alat ucap, misalnya ke rongga mulut, hidung, atau udara yang dikeluarkan dari paru-paru tanpa hambatan disebut pernapasan. Itu penjelasan tentang bunyi fonem. Bunyi fonem juga merupakan bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna. Jadi fonem itu adalah untuk membedakan makna. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang vokal yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi vokal yang dihasilkan dari alat ucap manusia adalah suatu suara di dalam bahasa lisan yang dicitrakan dengan pita suara yang terbuka sehingga tidak ada tekanan udara yang terkumpul di atas glottis dan arus udaranya tidak mengalami rintangan. Jadi vokal ini tidak ada rintangan dalam pengucapannya. Hambatannya yaitu hanya pada pita suara saja. Pengucapan huruf vokal. Jadi pengucapan huruf ada beberapa macam pengucapan huruf vokal. Yang pertama, pengucapan huruf A. Jadi pengucapan huruf A itu mulut dibuka kurang lebih 2 jari, lidah ditarik ke dalam, dan suara didukung dengan getaran dalam rongga mulut sehingga terdengar utuh. Yang selanjutnya pengucapan huruf E. Mulut dibuka lebih kecil dari pengucapan huruf A, dan setelah dilebarkan ke kiri dan ke kanan, pengucapan huruf E dibunyikan dengan menggema. Selanjutnya pengucapan huruf I. Bentuk mulut pengucapan huruf I hampir sama dengan pengucapan huruf E. Perbedaannya ialah bibir atas dan bibir bawah lebih dirapatkan dan dibunyikan dengan menggema. Selanjutnya pengucapan huruf O. Jadi mulut dibuka agak lebar, bibir dibentuk bulat, dan rongga mulut dibuka cekung, lidah ditarik ke dalam. Yang selanjutnya pengucapan huruf U. Untuk mengucapkan huruf U, mulut dibuka lebih kecil daripada pengucapan huruf O. Vokal diurutkan berdasarkan posisi lidah. Jadi beberapa huruf tersebut diurutkan berdasarkan beberapa posisi lidah. Jadi saya akan menjelaskan beberapa posisi dalam vokal. Yang pertama itu kita harus menentukan dulu posisi lidahnya. Jadi posisi lidah harus berada dalam posisi depan atau hampir depan atau tengah ataupun hampir belakang dan belakang dalam. Jadi vokal yang terjadi karena lidah berada dalam posisi depan seperti pengucapan huruf I, huruf E, dan huruf A. Semua vokal dengan bibir tak bulat. Sedangkan lidah di posisi U dan huruf O ketinggiannya. Ketinggian lidah menentukan perbedaan bunyi vokal. Jadi semakin tinggi lidah, maka semakin menyempit pula udara yang dikeluarkan untuk menciptakan bunyi vokal. Dan demikian sebaliknya jika lidah merendah. Contoh vokal. Ada beberapa contoh vokal I dan vokal U. Jadi terjadi saat lidah mencapai posisi tertinggi yang dicapai, sedangkan A terjadi saat lidah mencapai posisi terendah. Jadi pengucapan huruf I dan huruf O terjadi saat lidah mencapai posisi tertinggi, dan sedangkan pengucapan huruf A terjadi saat lidah mencapai posisi yang terendah.
Yang selanjutnya kebulatan. Jadi di dalam sebuah pengucapan atau bunyi vokal ada sebuah kebulatan vokal yang ditentukan oleh bentuk bibir. Misalnya vokal I adalah bunyi yang ditimbulkan dengan posisi lidah di depan dan tinggi tapi bibir tidak bulat. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan konsonan. Konsonan yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Jadi konsonan adalah huruf mati. Jadi aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasi. Konsonan diurutkan berdasarkan cara pengucapannya. Jadi konsonan itu diurutkan berdasarkan cara pengucapannya. Jadi konsonan ini merupakan benda mati. Contoh-contoh pengucapan konsonan itu huruf-hurufnya seperti huruf P, huruf M, huruf B. Jadi antara bibir atas dan bibir bawah. Sedangkan lidah dan bibir antara bibir bawah dan gigi atas. Sedangkan pengucapan dari alat manusia yaitu langit-langit antara tengah lidah dan langit-langit lembut, yaitu pengucapan huruf C dan huruf J. Teka dalam alat ucap manusia antara belakang lidah dan anak-anak teka. Sedangkan hulu tenggorokan yaitu antara akar lidah dan belakang tenggorokan yang dihasilkan dari alat ucap manusia. Jadi jika rongga tenggorokan menutupi akar dan pembentukan bunyi konsonan, maka pengucapan huruf itu sulit ditentukan. Pengucapan huruf konsonan yaitu huruf mati. Jadi misalnya pengucapan huruf L. Huruf L itu menutup arus udara di tengah rongga mulut sehingga udara keluar melalui kedua samping atau sebuah samping saja antara ujung lidah dengan gusi. Seperti itu. Jadi seperti itu saja penjelasan tentang fonem dan penjelasan tentang vokal dan konsonan. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih.